Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Masuk lagi unit Mi 6 Pro. Yang kasusnya ini dia hanya terbaca EDR 9008. Ini unit sudah berumur berapa tahun ya? Kurang lebih dia sejak tahun 2019 dari awal launching. Dan kasus kerusakan ini sudah dipastikan ini IMMC bermasalah, karena tadi saya sebelum melakukan dokumentasi sudah mengecek dengan teliti dan dipastikan IMMC rusak dan sudah tidak bisa diidentify lagi. Dia menggunakan KMRH dengan internal ini 4/64, kapasitas yang tertinggi ya di kelasnya, karena dia ada dua versi, ada yang 3/32 dan 6 dan 4/64. Maka dari itu di sini saya tidak banyak membahas tentang kerusakannya, intinya saja langsung saya masuk ke tahap perbaikan. Saya siapkan IMMC baru untuk mengganti IMMC yang lamanya di seri Mi 6 Pro ini. Saya masuk ke tahap perbaikan saja, saya tangani IMMC nya langsung. Oke, dan setelah tadi saya lakukan pergantian IMMC only ya di Redmi 6 Pro ini dengan IMMC yang aslinya ini sudah rusak, tidak bisa digunakan kembali, yang jenisnya itu KMRH, dan di sini saya ganti IMMC only dengan seri KMRP ya, dengan kapasitas yang sama 4/64 GB. Di sini tidak saya isi file apapun, saya pasang kosongan aja dan RPMB clean ya. Jadi ini IMMC sudah saya pasang dengan presisi. Saya langsung lakukan flashing biar tidak memakan waktu durasi lama ya. Saya pasang kosongan dan ini saya pasang ke LCD untuk melakukan proses flashingnya. Untuk touchscreen-nya ini sekalian udah saya ganti ya, ini karena kan yang bawaannya itu tadi pecah, jadi ini saya ganti touchscreen-nya sekalian. Ini sudah saya ganti dan ini sudah saya pasangkan mesin ke LCD dan unit harus terbaca 9008 otomatis ya, dan ini masih mati.
dan ini sudah terbaca 9008. Untuk proses flashingnya di sini saya menggunakan ESI JTAG Plus D2 ya. Di sini ESI JTAG Plusnya sudah terbuka, dan untuk source-nya kita alihkan ke 9008 dan connect. Oh, ini tidak terbaca ya, belum terbaca. Nah, ini ya sudah terbaca. Untuk IMMC-nya wajib dia terdeteksi keseluruhan ya, tidak sending ping ataupun error yang lainnya. Ini IMMC sudah terbaca semua dengan kapasitas, ini sudah tertera ya, RP64 MB dengan kapasitas 59. Untuk totalnya ini 64 GB. Dan untuk mulai flashing saya masuk ke tab vendor, pilih ke tab Qualcomm, dan untuk filenya masukkan firmware .3 di samping, dan filenya di sini saya menggunakan MIUI 9 ya, MIUI 9 untuk patching IMMC only, dan untuk write email ini harus dilakukan biar bisa menulis email ya. Proses flashing berjalan, kita tunggu sampai unitnya bisa masuk ke menu utama setelah selesai flashing ya. Proses flashing selesai ya. Ini tidak bisa otomatis on, jadi harus di on kan secara manual. Saya sambil charging. Apakah dia sudah bisa menyalakah? Dan dia sudah menyala, berarti proses flashing dan pemasangan IMMC sudah sempurna ya. Kita on kan. Oh, ini otomatis on. Kita tunggu sampai dia masuk ke pilihan bahasa. Setelah itu kita perbaiki untuk emailnya. Dia sudah bisa masuk ke pilihan bahasa ini ya. Saya next sampai dengan selesai.
Dan ini unit sudah bisa masuk ke menu utama ya, dengan spesifikasinya ini di MIUI 9 ini ya, dengan internal 64 GB dan RAM 4 GB sesuai dengan eMMC yang saya pasangkan. Untuk pita basis ini sudah ada, tapi email ini masih nol, tidak ada backupan yang bisa ditulis kembali karena kan eMMC aslinya sudah tidak terbaca lagi. Ini email masih nol, jadi kita masuk ke proses perbaikan email ya. Saya ganti lagi charging ke USB. Untuk enable diagnya di sini saya gunakan dial 71777117 ya. Bintang pagar 717717, bintang pagar ya. Dan ini diagnya sudah terenable. Untuk writing emailnya di sini saya menggunakan UP Android Toolbox versi terakhir. Dan ini UP-nya sudah terbuka, dan ini diagnostic port 9002 sudah terbaca ya. Untuk platform saya masuk ke Qualcomm saja, dan oke. Untuk emailnya masukkan email yang sesuai ya. Email sudah saya masukkan, di sini tinggal klik write saja. Dan proses writing email ini berjalan ya. Dan proses writing email selesai. Saya restart lagi untuk unitnya. Dan di sini ada NP data is corrupted ya. Jadi ada keterangan NP data is corrupted. Di sini harus mengganti resistor yang 10K. Ini resistor ID, board ID ya. Di sini yang ini aslinya resistor 10K. Ini saya ganti dulu dengan resistor 15K ya ukurannya. Yang itu ID yang universal. Dan resistornya sudah saya ganti. Di sini resistornya sudah saya ganti ya. Saya lanjut repair untuk modemnya kembali biar NP data corrupted hilang. Dan untuk file flashnya untuk tool flashingnya di sini saya masih menggunakan SCG tag, dan masuk ke tab Qualcomm dan connect.
Dan ini ROM-nya sudah terbaca semua ya. Dan di sini kita cari partisi modem. Untuk modemnya kita cari dan ini partisi modemnya diisi dengan file modem yang khusus untuk repair dual IMEI ya. Nah, ini modemnya sudah terisi dan klik write saja. Dan proses writing selesai. Saya hidupkan kembali unitnya. Apakah sekarang sudah hilang untuk tulisan NP corrupted-nya? Ini pasti masih ada ya, karena setelah dipaksa mati dia akan masih tetap di recovery mode. Nah, ini dia masih ada NP data corrupted ya. Ini masih ada. Jadi di sini saya reboot aja langsung. Dan sekarang dia sudah bisa masuk ke titik 3 di bawah ya. Artinya proses patching modem selesai. Kita tunggu lagi sampai dia masuk ke menu utama. Dan ini sudah masuk ke menu utama. Untuk emailnya di sini saya cek kembali apakah sudah tertulis dengan benarkah. Dan email pun sudah tertulis dengan benar ya, ini ya. Email sudah tertulis. Jadi proses berikutnya dari ROM ini kita masuk ke proses flashing ROM MIUI 9 ke last MIUI, yang ini MIUI terakhir itu berarti MIUI 12 ya. Saya lanjut ke proses flashing MIUI 12. Ini sekarang sudah cukup sih, sudah bisa digunakan. Namun ini belum di posisi ROM terakhir. Ini masih di ROM 9. Jadi saya upgrade ke ROM 12 ya. Di sini saya matikan paksa aja. Untuk proses flashingnya sama yang tadi, menggunakan si cetak. Saya paksa ideal mode. Ideal mode. Nah, di sini sudah connect ya. Ulang. Di sini ideal modenya sudah saya konekkan dengan posisi unit dalam keadaan mati ya pastinya. Dan saya buka lagi untuk si cetak plusnya dan konekkan lagi. Dan dia sudah terbaca ya untuk ROM-nya di sini ya. Ini mulai terbaca semua, dan ROM-nya pun sudah terbaca. Ini masuk ke vendor lagi, Qualcomm. Dan untuk firmware-nya masukkan firmware MIUI yang terakhir ya, Sakura India. Ini saya memakai 12.4 ya. ROM sudah masuk dan di on checklist untuk beberapa partisi ya. Di antaranya di sini saya on checklist di FPCFG dan modem. Untuk modem ini saya on checklist lagi. Dan kedua
partisi tersebut saya on checklist dikarenakan itu file khusus ya, jadi tidak diikut sertakan. Kalau diikut sertakan dia akan mati getar lagi. Dan setelah di on checklist kedua file tersebut, lalu kita klik write dan kita tunggu sampai prosesnya selesai lagi. Setelah ini dilakukan flashing, dia akan masuk ke menu utama lagi dengan MIUI yang terakhir ya. Proses flashing berjalan, kita tunggu saja sampai dengan selesai. Proses flashing selesai. Saya hidupkan kembali untuk unitnya ya. Ini saya cabut baterai dulu biar bisa on. Dan unit pun sudah bisa menyala kembali ini. Dengan kita tunggu apakah ROM-nya sudah berubahkah setelah tadi saya lakukan flashing. Dan sekarang ROM-nya pun berubah ya. Sekarang ROM-nya sudah di ROM yang MIUI 12 ya. Dan sekarang dia sudah bisa masuk ke pilihan bahasa ya. Ini sudah di MIUI 12. Saya next lagi sampai dengan selesai. Dan unit pun sudah bisa masuk ke menu utama ya. Terlihat untuk ROM-nya. Ini email masih utuh ya, tertulis, tidak terhapus. Dan untuk ROM-nya ini di posisi 12.0.4 ya. Dengan keseluruhan spesifikasi ini sama 4/64 GB untuk internalnya. Dan mungkin perbaikan IMMC ini selesai. Dan ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Saya uji mulai dari kamera. Ini kamera belakang, potret. Ini potret normal ya. Dan untuk kamera depan ini normal. Berikut pengujian WiFi, Bluetooth, center ini on semua ya. Untuk jaringan ini 4G keluar. Saya cek pulsa. Cek pulsa bisa, artinya jaringan sudah normal ya. Sudah normal, dan mungkin pengecekan di fungsi sudah normal semua karena tidak ada perbaikan di area CPU, jadi fungsi keseluruhannya ini normal. Ini perbaikan unit Redmi 6 Pro yang sebelumnya mati total, hanya terbaca 9008 saja, selesai dengan fix ini IMMC bermasalah ya. IMMC sudah tidak terbaca lagi, dan
unit pun hanya bisa menyala kedip LED putih aja itu. Jadi perbaikan ini saya tutup dengan mengganti IC MMC dengan KMRP kapasitas 4/64 dengan ROM ini saat ini yang digunakan ROM MIUI 12 yang global ya. Jadi perbaikan unit Redmi 6 Pro ini saya tutup. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Redmi 6 Pro 9008 replace eMMC only dan selesai.